Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'amillah, ala barakatillah. Baik, hari ini kita berkumpul lagi pada pembelajaran jarak jauh, mapal pendidikan agama Islam dan budi pekerti teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dan sehat selalu ya. Senantiasa kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan KBM secara tatap muka. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan lupa kita doakan juga teman-teman kita, orang tua kita atau juga saudara-saudara kita yang memang masih sakit atau sedang sakit. Kita doakan bersama semoga Allah mengangkat semua segala macam penyakit dari tubuh teman, saudara, karib, sohib, orang tua kita dan sebagainya agar diberikan kesehatan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam telah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang yang memang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini, teman-teman. Baik, yang saya hormati Ustadz Hamdan selaku guru pamong saya, semoga Allah selalu mempermudah dan selalu menjaga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin robbal alamin dan teman-teman. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan bab 2.1 yang mana kajian Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait. Oke. Yang pertama, insya Allah kita akan membaca Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait ya teman-teman. Lalu kedua, mengartikan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, keempat, mengidentifikasi arti ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke. Dan kelima, insya Allah kita akan membahas asbabun nuzul dan tafsir ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, teman-teman mohon diperhatikan ya, membaca Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, teman-teman bisa baca di rumah dan kali ini insya Allah akan saya bacakan secara pelan-pelan ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa mengikutinya di rumah. Baik. Akan saya bacakan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Allazina yashkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca Quran Surah Al-Imran. Insya Allah teman-teman bisa membacanya di rumah ya teman-teman. Karena nanti insya Allah karena ada prakteknya teman-teman. Oke. Selanjutnya. Nah, ada itu membaca hadis pertama teman-teman. Nah, saya harap teman-teman bisa membaca hadis ini agak pelan-pelan juga ya nggak apa-apa. Yang jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi ya'lam Shaddad ibnu Awshi anin Nabi qala kayyisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atbaha nafsa hawa hauha wa tammana 'ala Allah. Riwayat Tirmizi. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hadis kedua teman-teman, yaitu An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala badiru bil a'mali sab'ah hal tantaziruna illa faqrahan munsyiyah aw ghinan mudghiyah aw maradan mufsidan aw haraman mufadnidah aw mautan mujahizan awid dajjal fasyarru ghaibi yuntazar awis sa'ah was sa'atu anham wa ammar. Allah baik. Oke. Nah, terjemah Quran surah Al Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diri, duduk, dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia, maka suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Oke, ini terjemah dari Quran surah Al Imran ayat 190 ya teman-teman, dan 191. Nah, terjemah hadis pertama yaitu dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya yaitu, orang yang cerdas, berakal ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan dari Allah tanpa beramal soleh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang kedua, hadis kedua yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datang yang 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu sebelum kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal. Maka yaitu dajjal adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan ataukah kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya, teman-teman. Hadis riwayat Imam Tirmidzi atau Tirmidzi ya, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, terkait hadis kedua ini, ketika kalian bisa atau luang, bersegeralah kalian beramal soleh gitu. Beramal soleh, melakukan sholat, beribadah, dan sebagainya, teman-teman. Jadi teman-teman, jangan sampai 7 perkara itu datang kepadamu, baru kalian bisa beramal soleh atau mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan gitu. Ketika kita ditimpa sakit, baru kita berusaha beramal soleh. Lalu ketika nanti kaya, kita lupa dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, tua, terus kematian, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al Imran 190 sampai 191. Yang mana lafaz di sini ada hukum bacaan dan alasannya, teman-teman. Oke, kita perhatikan, kita bersama-sama, yaitu khalqis samawah, hukum bacanya idgham syamsiah, alasannya yang mana terdapat alif lam. Nih, alif lam mana sih? Nah, ini alif lam diikuti dengan huruf shin, ya sini sa, oke. Khalqis sama, jadi alif lamnya tidak jelas atau tidak dibaca. Khalqis sama, jadi fokus ke sa, oke. Tanwin, nah seperti itu. Tasydid, maaf. Nah, selanjutnya izhar qamariyah. Selanjutnya lafaz wal ardi, yang mana hukum bacanya izhar qamariyah, yang mana alasannya dibaca alif lam diikuti huruf hamzah, oke. Selanjutnya qiyamau wa qu'ud, hukum bigunah karena tanwin diikuti huruf waw jadi berdengung. Qiyamau wa qu'ud. Nah, selanjutnya nomor 4 junubihim matobi karena damah diikuti huruf waw mati atau sukun. Khalaqta qalqalah sughra, yang mana huruf qaf sukun di tengah kata. Selanjutnya azaban nar, mat arti sukun karena matobi diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Oke. Baik. Selanjutnya, nah, di sini kita mengidentifikasi arti kata ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa baca dan bisa diperhatikan atau nanti kita baca sama-sama ya.
Nah, oke. Saya sebutkan lafalnya, kalian artinya entar teman-teman ya. Nah, pertama lafal inna, artinya sesungguhnya. Fi khalqis samawah, dalam penciptaan langit. Selanjutnya wal ard, dan bumi. Wahtilafil laili, dan pergantian atau pertukaran malam. Wan nahar, dan siang. Selanjutnya la ayah, benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah. Selanjutnya wa qu'ud, dalam keadaan atau sambil duduk. Wa ala zunubihim, berbaring. Wa yatafakkarun, memikirkan atau merenungkan. Tafakkur, biasanya kalian dengar ya, biasanya tafakkur alam gitu, tafakkur alam seperti itu. Nah, kalau di sini kan wa yatafakkarun, memikirkan atau merenungkan gitu. Kata kerja gitu. Selanjutnya ma khalaqta, tidak engkau ciptakan. Khalaqta berasal dari kata khaliq, pencipta gitu, cipta gitu. Hazi, semua ini batila, sia-sia tanpa makna. Oke, baik. Nah, ini teman-teman, di sini ada asbabun nuzul Quran surah Al Imran ayat 190 sampai 191. Yang mana At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan berkata, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya putih bersinar bagi yang memandangnya," teman-teman. Seperti kita ingat mukjizat Nabi Musa, yaitu diberikannya tongkat yang memang bisa membelah lautan dalam peristiwa apa? Apa teman-teman? Dalam peristiwa ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Firaun saat itu. Karena dia membangkang dengan ajarannya seperti apa? Ajaran Firaun yang memang diminta Nabi Musa menyembah Firaun. Namun dengan keimanannya Musa tetap dan pengikutnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika adanya pengajaran Raja Firaun terhadap Nabi Musa di Laut Merah kalau nggak salah seperti itu teman-teman dalam sejarah. Nah, Nabi Musa itu mengepakkan gitu atau memukul tongkatnya ke bawah gitu atau ke tanah gitu. Dan seketika lautan itu terbelah, teman-teman. Dan Nabi Musa pun berjalan bersama pengikutnya di antara air yang memang agak memisahkan dan membuat jalan untuk Nabi Musa beserta pengikutnya, teman-teman. Dan ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah selesai atau sudah sampai dalam tujuan, dan ketika itu Raja Firaun beserta pengikutnya melewati lautan tersebut. Nah, Nabi Musa lalu memukul kembali atau menggentak kembali tongkatnya ke tanah, dan seketika lautan tersebut kembali menjadi satu dan menutup jalan yang memang tadi dilewati. Nah, sehingga para pengikut Firaun, Raja Firaun dan juga pengikutnya tewas dan meninggal di sana, di laut tersebut. Nah, itu sedikit sekilas ceritanya, teman-teman. Selanjutnya, kemudian mereka mendatangi kaum Kristen dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta semenjak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Bila nggak salah gitu, kita cerita sedikit, Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang yang mati, karena memang saat itu ada peristiwa pembunuhan. Dan pembunuhnya itu tidak tahu yang dibunuh itu tidak tahu oleh siapa dia dibunuh, seperti itu. Nah, sehingga Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati dan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kalangan orang yang mencari tahu kenapa Anda bisa mati, seperti itu. Dan siapa yang membunuhnya, seperti itu. Nah, selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu semoga bukit Safa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, Quran surah Al Imran 190 sampai 191, yang mana mengajak mereka memikirkan langit dan bumi perihal kejadiannya, hal-hal yang menakjubkannya di dalamnya, ibarat bintang-bintang, bulan dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi di sini ketika di dalam Quran surah Al Imran ini, ketika turunnya Quran surah Al Imran ini, ialah kita diajak untuk memikirkan langit dan bumi serta apa-apa kejadian yang bumi itu.
Yang mana seperti kenapa pohon bisa berbuah, kenapa gunung bisa meletus, kenapa ada bintang-bintang di atas, kenapa matahari itu adanya pada siang hari. Nah itu teman-teman. Jadi kita diminta untuk memperhatikan apa ciptaannya, seperti itu. Apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Tafsir Al-Quran surah Al-Imran ayat 90, ayat 190. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW meminta izin untuk beribadah pada suatu malam, kemudian bangunlah dan berwudu, kemudian sholat. Saat sholat, ia menangis, alasannya merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat, ia duduk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menangis lagi hingga akhir matanya membasahi tanah. Jadi Nabi ketika beribadah sholat malam atau tahajud teman-teman. Nah Aisyah istrinya seperti itu. Melihat Rasulullah menangis gitu. Karena merenungkan apa yang ayat yang dibacakannya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Bilal tiba untuk azan subuh dan melihat Nabi menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau Anda menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah dihentikan saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepada aku." Kemudian dia berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, membaca ayat ini tetapi tidak merenunginya, merenungi kandungannya." Di sini kita sudah jelas teman-teman. Nabi Muhammad saja gitu yang memang sudah dijamin surga gitu. Sudah dijamin surga, itu masih menangisi bahwasanya mengkhawatirkan kita gitu. Bagaimana umatnya nanti ketika sepeninggalan beliau gitu. Kita hanya membaca Quran aja gitu, namun tidak tahu paham arti, paham isi kandungannya dan isi tafsirnya mau kemana seperti itu. Maka dari itu kita berangkat dari ayat ini atau berangkat dari tafsir ayat ini, kita sedikit banyak harus ketika membaca Quran harus memahami isi kandungan dan paham apa-apa yang terdapat dalam surah tersebut, teman-teman. Dan juga ketika kita membaca Quran, selepas membaca Quran, sedikit banyaknya kita mencoba untuk membaca arti agar kalian berpikir apa-apa yang diisi atau isi dalam Al-Quran tersebut gitu. Terutama surah yang memang kita baca. Seperti itu. Nah, hikmahnya apa? Ketika kita membaca Quran, lalu memahaminya, serta mempelajarinya, atau bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dijauhkan dari sikap rugi dan celaka, teman-teman. Artinya semua permasalahan atau problem yang ada di dunia ini, semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Seperti itu. Dan ada solusinya permasalahan. Nah, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, memikirkan ciptanya siang dan malam, serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang pandai atau sehat gitu ya. Selanjutnya, mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Alasannya, semua ciptaannya ialah pandangan grace bagi orang yang berakal. Jadi teman-teman, ketika kita memperhatikan alam sekitar, ketika kita memperhatikan siang dan malam, ketika kita memperhatikan bumi itu terus hari itu terus berganti itu karena siapa? Itu karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disetting oleh manusia gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan timbulnya sikap bersyukur kita gitu. Sifat bersyukur kita bahwasanya kita tidak daya apa-apa dan Allah mah segalanya seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang berakal dan sehat kayak gitu. Ada juga orang yang tidak sehat, artinya orang-orang memang ya memang sudah sendirinya jalan bumi seperti itu. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Lanjutnya. Oke. Tafsir Al-Quran Surah Al-Imran ayat 191. Tadi 190 dan sekarang 191 ya teman-teman. Nah, pada ayat 191 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas orang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh gejala besaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ia selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktunya
diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya. Artinya teman-teman di sini, tafsir dalam ayat Quran surah Al Imran ini ialah ketika kita memperhatikan, contoh, ketika kita ada teman-teman atau teman-teman di sini ada yang senang naik gunung, bahasanya gitu ya, senang naik gunung. Nah, kita di situ memperhatikan gitu. Memperhatikan bahwasanya, oh bagaimana nih gunung diciptakan dan juga manfaat apa yang kita perhatikan gitu. Dan juga ketika kita sudah memperhatikan, alangkah baiknya kita bersyukur bahwasanya itu karena Allah Subhanahu wa taala di sini gitu. Dan juga ketika kita dimanapun, dalam keadaan apapun, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran surah Al Imran ayat 191 ini tafsirnya ialah kita ini diminta untuk selalu memperhatikan dan mengambil ibroh atau manfaat dari apa-apa yang kita perhatikan, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya, penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam benar-benar merupakan duduk kasus yang sangat rumit dan kompleks yang terus-menerus menjadi bahan penelitian manusia. Semenjak awal lahir peradaban, banyak ayat yang menantang insan untuk meneliti alam raya ini. Di antaranya ialah Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang menunjukkan bahwa penciptaan langit itu fi sittati ayam dalam 6 masa. Insya Allah di slide selanjutnya akan dibahas nih. Terkait dengan penciptaan langit dalam 6 masa ini, banyak para ilmuwan yang terinspirasi untuk menggambarkan dalam penelitian-penelitian mereka. Salah satunya ialah Dr. Ahmad Marconi dalam bukunya Bagaimana Alam Semesta Diciptakan, Pendekatan Al-Quran dan Sains Modern tahun 2003. Sebagai berikut, kata ayam ialah bentuk jamak dari kata yaum. Gitu, okay? Kata yaum dalam arti sehari-hari bisa digunakan untuk mengatakan terangnya siang, ditafsirkannya sebagai masa. Sedangkan ayam bisa diartikan beberapa hari. Bahkan sanggup berarti waktu lama. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran Translation and Commentary 1934 menyetarakan kata ayam dengan age atau usia atau eon dalam bahasa Inggris ya teman. Age atau usia atau umur gitu. Sementara Abdul Sud menafsirkan kata ayam dengan peristiwa atau naubat. Kemudian diterjemahkan juga menjadi tahap atau periode atau masa seperti itu. Nah, jadi masa itu banyak para ulama, banyak para peneliti itu menyamakannya dengan age atau usia atau umur gitu. Nah, masa. Nah, itu di kalangan peneliti. Nah, seperti itu. Selanjutnya, masih tafsir ayat Quran surah Al Imran ayat 191 yaitu secara ringkas, klarifikasi 6 masa dari Dr. Marconi ialah sebagai berikut. Masa pertama, semenjak insiden dentuman besar Big Bang hingga terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal super force. Jadi adanya dentuman besar. Seperti itu teman-teman. Adanya benda langit yang memang bertabrakan gitu, bertabrakan atau keluar dari bola api gitu. Dari apa namanya? Dari gaya gravitasi, oke? Terus masa kedua, masa terbentuknya inflasi jagat raya, namun belum terang bentuknya dan disebut sebagai cosmic soup. Masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Masa keempat, elektron mulai terbentuk. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahnya bahan dan radiasi, dan jagat raya tersebut mengembang. Masa keenam, jagat raya terus mengembang hingga terbentuknya planet-planet. Seperti kita tahu, planet-planet apa aja teman? Merkurius, Venus, nah bumi. Nah ini kita tempatin bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto. Pluto ini katanya sih menurut data di sana dia sudah keluar dari peredaran atau bukan disebut planet lagi. Nah, selanjutnya itu demikian juga dengan silih bergantinya siang dan malam merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena ini melibatkan rotasi bumi sambil mengelilingi matahari dengan sumbu bumi miring. Dalam fenomena fisika, bumi berkisar precession mengelilingi matahari. Gerakan miring tersebut memberi pengaruh ekspresi dominan yang berbeda. Selain itu,
rotasi bumi distabilkan oleh bulan yang mengelilingi bumi. Jadi bumi ketika mengelilingi ketika bumi dikelilingi bulan, itu rotasinya distabilkan gitu oleh bulan. Jadi ketika siang hari atau ketika malam hari, jadi bumi ini tetap pada koridornya gitu dalam rotasinya seperti itu. Nah, semua saling keterkait teman-teman. Nah, sehingga fenomena penciptaan langit dan bumi serta silih berganti malam dan siang tidak akan sanggup dipahami oleh duga operasinya kecuali oleh para ilmuwan yang tekun, tawadu dan cerdas. Mereka itulah para ulul albab yang dimasukkan dalam ayat di atas. Jadi berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut ialah memikirkan dan melaksanakan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sadar betapa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih, lagi penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah ritual sosial dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hari ini kita selesai mengenai pembahasan Quran surah Al-Imran dan hadis terkait. Maaf, Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait. Mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita, dan juga jangan lupa teman-teman dibaca PPT tersebut karena akan menjadikan materi ketika ujian, teman-teman. Oke, baik. Teman-teman, sebelum saya tutup, saya pastikan semua sudah absen ya di Google Classroom dan juga sudah memperhatikan video ini. Tandanya kalian sudah mengikuti PJJ pada hari ini. Oke? Dan juga jangan lupa nih, materi disimpan baik-baik karena materi tersebut akan ada namanya pengambilan penilaian individu. Oke? Makasih. Semoga kalian sehat selalu, dan juga bila ada yang kurang nanti insya Allah Ustadz Hamdan akan menambahkan. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.